Hello everyone, welcome to this video. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan saran atau suggestion dan offers dalam bahasa Inggris. Sekarang kita lihat contoh percakapan berikut. Tasya berkata, "Ouch, I cut my finger, what should I do?" "How about applying iodine on it?" kata Nina. "But it's still bleeding. I thought to worry about it." "Would you like me to accompany you to the school clinic?" "That's very kind of you." "Ouch, I cut my finger. What should I do?" Itu merupakan contoh kalimat suggestion atau meminta saran. Kita lihat penggunaan kata should di situ, yang artinya apa yang harus aku lakukan. Berikut adalah contoh kalimat meminta saran kepada orang lain. What do you suggest? Apa yang bisa kamu sarankan? What ought I to do? Apa yang harus aku lakukan? Do you have any suggestion for me? Apa kamu punya saran untukku? Selain ketiga kalimat tersebut, ada juga kalimat lainnya yang bisa kamu gunakan, yaitu dengan menggunakan kata shall, yang artinya adalah akan atau sebaiknya. Rumusnya adalah shall I atau we ditambah verb one. Contohnya, shall we go home early? Shall I get a new job? What shall I say to my parents? Sekarang mari kita lihat kalimat dari Nina. How about applying iodine on it? Kalau kamu perhatikan, ada kata how about plus verb ing di sana, yang artinya bagaimana kalau kamu mengoleskan obat di atas lukamu. How about merupakan contoh kalimat memberikan saran. Selain how about juga ada beberapa kalimat seperti berikut. You should plus verb one dan why don't you plus verb one. Selain kalimat tadi, kita juga bisa memakai kalimat-kalimat berikut untuk memberikan saran. Seperti what about plus verb ing dan if I were you, I would plus verb one. Untuk contohnya silakan dibaca sendiri ya. Kemudian, biasanya yang kita gunakan untuk memberikan saran yang paling umum dipakai adalah could and might. Bisa dan mungkin. Contohnya, you could go home early dan you might tell your problem to your parents. Sekarang kita lihat bagaimana cara merespon suggestion. Lihat di situ, kalimat pertama ada yes, I'd like to. Dan kalimat kedua, that sounds like a good idea. Gunakan expression ini hanya jika kamu menerima saran dari seseorang. Ada juga kalimat lain seperti, why didn't I think of that? Kenapa tidak aku pikirkan begitu ya? Atau, I'll do or try that. Akan saya coba. Terima kasih. Thanks. Ini hanya jika kamu menerima kalimat saran dari orang lain. Tapi jika kamu tidak menerima saran dari orang lain atau menolaknya, kamu bisa katakan thanks but that will not work or help because, atau that's a good idea but, atau bisa juga menggunakan kalimat seperti ini. I don't feel like it, sepertinya nggak bisa. Atau no, I'd rather not, lebih baik tidak, untuk menolak saran dari orang lain. Sekarang kita kembali ke kalimatnya Nina. Would you like me to accompany you to the school clinic? Maukah kamu saya temani ke UKS? Ini adalah contoh kalimat penawaran atau menawarkan bantuan sesuatu kepada orang lain. Selain kalimat tadi juga ada kalimat-kalimat lain seperti would you like some cake? May I get you something to drink? Do you need some help, sir? Shall I bring you the clean towel?
Ini contoh kalimat offering something pada formal situation atau situasi formal. Jika situasi kamu berada di situasi yang informal, kamu bisa pakai kalimat-kalimat seperti ini. How about some cookies for dessert? What do you say about going camping? Let me get you pepper. Atau are you up for some pizza? Artinya silakan dibaca sendiri ya. Sekarang kita belajar bagaimana cara merespon tawaran dari orang lain. Jika kamu menerima tawaran dari orang lain, kamu bisa katakan, thank you, I'd love to. Atau that will be nice. Ucapkan terima kasih ya atas saran orang lain atau tawaran dari orang lain. Jangan lupa. Atau kamu bisa katakan seperti ini juga. Yes, please. Jika kamu ditawarkan sesuatu, misalkan makanan. Atau jika kamu ditawarkan bantuan, kamu bisa katakan, that's very kind of you. Kamu baik sekali. Nah, kalau kamu ingin menolak offer dari orang lain, kamu bisa katakan, thank you, but I'm on diet. Atau no, thank you. Tidak, terima kasih. Jangan lupa katakan thank you ya, supaya orang yang kamu tolak tidak tersinggung. Kamu juga bisa katakan, that's very kind. Unfortunately, I... Kamu baik sekali, sayangnya saya. Atau katakan, I'm fine, thank you. Lalu, apakah kamu masih ingat dengan percakapan Nina dan Tasya? Bisakah kamu temukan respon Tasya saat Nina menawarkan bantuan? Kirim jawaban kamu ke Google Classroom ya. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas kalian. Thank you for watching. See you in next video. With love, your beloved teacher.